Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Karena Fitnah Maka Kakiku Menjadi Bernanah. Kita sebut saja narasumber dalam cerita ini atau tokoh dalam cerita ini sebagai Mbak Cempluk. Suatu ketika Mbak Cempluk ini pulang dari aktivitas di luar sore hari, pulang dengan kondisi kendaraan yang sepeda motor yang rusak, lampunya pecah dan ada beberapa bagian kendaraan yang lecet-lecet. Ditanyalah sama orang rumah gitu, kenapa itu? Mbak Cempluk ini menjawab bahwa dia baru saja diserempet lari, ya, bukan tabrak lari tapi diserempet lari oleh kendaraan roda 4 atau mobil. Mbak Cempluk ini mengaku tidak melihat nomor plat dari penyerempet. Setelah diperiksa ternyata alhamdulillah tidak ada luka serius ya, hanya ada semacam kayak luka gores atau luka lecet yang ada di kaki dari Mbak Cempluk ini. Oke, karena yang namanya kekhawatiran pasti ada, malam itu juga dibawa ke sebuah klinik, dibawa ke dokter, dibersihkan, diberikan obat dan sebagainya. Kemudian pulang ya setelah dari klinik. Menurut pemeriksaan dokter diduga tidak ada luka dalam seperti patah tulang atau sebagainya, maka dikasih obat dan rawat jalan dan paling tidak 5 hari ya, luka itu sudah akan sembuh atau akan kembali seperti sedia kala. Tapi ini sebaliknya ya, lebih dari 5 hari luka yang tadinya hanya ringan, luka ringan yang hanya seperti lecetan kecil, lecet goresan kecil itu menjadi berair dan kemudian menjadi nanah dan mulai mengeluarkan bau yang nggak enak, bau busuk yang tidak enak. Sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah beratensi, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten-konten horor terbaru. Oke, kita lanjut. Karena lukanya Mbak Cempluk ini semakin mengkhawatirkan, orang tuanya Mbak Cempluk ini istilahnya marah kepada pengendara mobil yang menyerempet itu. Orang tuanya Mbak Cempluk, kita sebut saja namanya sebagai Pak Gun itu ya. Pak Gun ini kemudian mau mencari si penyerempet itu. Ditanya di mana kejadiannya, Nduk gitu. Di mana tempat TKP-nya gitu. Katakanlah di sini gitu. Pak Gun itu ke perempatan tersebut bertanya kepada orang-orang, kira-kira ya 8 sampai 10 harian yang lalu adakah yang mengetahui peristiwa serempet lari atau tabrak lari antara sepeda motor dengan pengendara seorang wanita atau mbak-mbak dengan mobil gitu. Padahal itu jalan yang boleh dibilang yang lumayan ramai tapi tidak ada yang melihat ya. Mulai dari tukang parkir, mulai dari pedagang itu nggak ada yang melihat gitu ya. Nggak ada yang melihat. Pak Gun ini juga juga minta izin kepada security atau pedagang-pedagang yang besar yang misalkan ada CCTV untuk mengecek kira-kira 8 sampai 10 hari yang lalu ya.
Tapi karena satu dan lain hal, ada yang nggak memberi, ada yang memberikan rekaman, tapi tidak ada yang hal-hal yang menunjukkan peristiwa serempet lari tersebut. Dan di rumah itu Mbak Cempluk itu kakinya, jadi kalau digambarkan itu kakinya membesar. Kaki yang tadinya hanya luka atau lecet ringan, itu lukanya menganga membesar, kemudian keluar cairan dan kadang keluar nanah gitu ya, dan berbau tidak enak. Kakinya membengkak, jadi satu kakinya itu lebih besar dari kaki yang lain. Nah, keluarga termasuk Pak Gun ini nggak kurang-kurang mencari usaha kesembuhan ya, dari dokter satu udah sakit sekitar 2 minggu kan, dokter satu ke dokter kedua nggak sembuh, kemudian ke orang-orang yang dianggap seperti ahli herbal, bahkan ke ahli spiritual gitu. Sampai ada cerita, sampai ada isu yang mengatakan bahwa ini bukan karena tabrak lari, ini karena ada orang yang membuat atau kiriman guna-guna. Pak Gun ini juga tipe-tipe orang yang boleh dibilang yang temperamen dan mudah percaya, karena mendengar bahwa anaknya ini katanya atau isunya diguna-guna, datanglah ya Pak Gun ini ke Kiai. Kiai itu ditanya ya tentang sakitnya si anak. Kiai yang pertama, sebutlah ya, kita samakan sebagai Kiai Abdullah. Kiai Abdullah mengatakan, enggak ada, itu bukan santet, bukan guna-guna, itu karena ya sakit biasa gitu. Jawaban dari Kiai Abdullah ini tidak membuat puas untuk Pak Gun. Maka Pak Gun cari lagi ke ahli yang lain ya, ahli spiritual, ke kiai-kiai yang lain. Dan anehnya semua kiai atau ahli spiritual mengatakan bahwa itu bukan guna-guna atau bukan santet, itu memang sakit yang ya sakit biasa, sakit medis. Semua jawaban membuat Pak Gun ini kecewa kan, nggak puas. Anakku sakit katanya kena guna-guna, ini kiainya nggak ada yang mengatakan bahwa ini guna-guna. Segala macam pengobatan sudah dilakukan ya, sampai kira-kira 2 bulan berlalu ya, antara 40 sampai 50 harian, ketika Pak Gun ini sedang menuju suatu tempat untuk bertemu dengan orang yang dianggap sebagai ahli spiritual, itu kemudian hujan ya, turun hujan, dan kemudian Pak Gun ini berteduh ya, bahasa Jawanya ngiyup ya, berteduh. Kemudian di tempat berteduh itu kebetulan sebuah warung gitu kan, warung yang menjual minuman seperti kopi dan teh. Pak Gun di situ sambil menunggu hujan, sambil berteduh, sambil minum minuman ya, minum kopi atau minum teh gitu. Ada seseorang yang mencoba untuk basa-basi ya, mengakapri. Mau kemana Pak? Gitu. Mau ke situ ya, katanya ada Pak Kiai atau orang yang dituakan. Kenapa Pak? Anak saya sudah 2 bulan ini kakinya bengkak, luka bernanah, dan mengeluarkan bau yang busuk, bau yang tidak enak gitu. Katanya dari guna-guna ya, awalnya cuma diserempet, kemudian lukanya kok kayak gitu. Kalau luka medis diserempet aja, dikasih obat, mestinya kan sembuh. Ini kok malah semakin, bahasa Jawanya meremen ya, semakin meremen, semakin besar lukanya, dan kemudian jadi bengkak, jadi luka dan keluar nanah. Orang yang di warung ini mendengarkan dengan manggut-manggut gitu ya. Dan orang itu akhirnya bicara gitu kan, daripada Bapak nemuin Bapak Kiai atau orang yang dituakan itu, coba saya datang ke rumah Bapak gitu ya, siapa tahu dengan izin Allah saya bisa ya. Kebetulan saya dan Bapak itu ya, itu satu jamaah pengajian ya, satu jamaah pengajian atau satu torekot yang sama gitu. Kalau Bapak berkenan, saya akan ke sana, karena kebetulan si Bapak Kiai itu sedang ada di luar kota. Oke, karena memang
niatnya adalah mencari kesembuhan ya, bukan mencari orangnya, tapi mencari kesembuhannya. Maka setelah hujan ini reda, Pak Gun ini pulang ke rumah bersama orang yang ditemui di warung tadi. Kita sebut saja namanya sebagai Pak Ustadz lah ya, kita samakan sebagai Pak Ustadz. Begitu masuk, Pak Ustadz ini melihat kakinya Mbak Cempluk tadi. Kemudian Pak Ustadz ini bertanya kepada Mbak Cempluk, "Mbak, ini kakinya kenapa?" Mbak Cempluk ini bilang, "Saya serempet lari sama mobil roda 4 gitu." Si Pak Ustadz ini seperti nggak percaya gitu kan ya. Yang bener Mbak coba jujur ya, coba jujur, jangan menutupi sesuatu. Jadi di kamar ini Pak Gun mendengar tuh sudah mulai nggak nyaman dengan si Pak Ustadz ini, merasa kok anaknya kok disudutkan atau dituduh gitu. Akhirnya Mbak Cempluk ini jujur ya, dia cerita bahwa dia bukannya diserempet, tapi dia yang menabrak orang. Jadi ceritanya di sebuah perempatan, di mana perempatan tersebut kebetulan tidak ada lampu merah ya, masih boleh dibilang ya masih daerah yang belum ada lampu merah. Harusnya kan kalau di perempatan itu mengurangi kecepatan, saling lihat kanan lihat kiri, ya saling lah ya, siapa mengalah siapa masuk. Nah ternyata ketika di perempatan tersebut ada sebuah mobil yang memberikan jalan kepada ibu-ibu untuk nyebrang. Nah, Mbak Cempluk ini entah karena buru-buru atau entah karena bagaimana, dia selonong boy dengan kecepatan tinggi. Tidak terlihat ada ibu-ibu yang menyeberang karena terhalang bodi mobil. Ya, istilahnya blind spot. Ibu-ibu yang nyebrang tadi terhalang bodi mobil. Begitu dekat, ibunya terlihat, ibu itu tertabrak dan kemudian terpental. Kendaraannya Mbak Cempluk ini sempat bukan jatuh ya, sempat oleng dan menabrak bodi mobil yang memberikan jalan tadi. Karena mungkin takut di masa atau takut berurusan dengan polisi atau keluar uang banyak, Mbak Cempluk ini terus pulang menuju rumah. Bahkan di rumah pun dia kemudian mengarang cerita bahwa dia diserempet lari. Pada kenyataannya Mbak Cempluk ini sebagai pelaku yang menabrak lari seorang ibu-ibu yang sedang menyeberang jalan, di mana selain menabrak ibu juga menabrak mobil yang memberikan jalan. Nah, setelah Mbak Cempluk jujur, maka Pak Ustadz ini berkata kepada Mbak Cempluk gitu ya, "Mbak, karena Mbak sudah memfitnah orang, istilahnya kan Mbak ingin keluar dari tanggung jawab, tidak jujur mengatakan bahwa ditabrak lari, padahal Mbak sebagai pelaku tabrak lari, ininya kan ingin keluar dari tanggung jawab. Maka yang namanya kalau di bahasa Jawa itu Gusti Allah mboten sare. Tuhan itu tidak tidur ya. Allah itu selalu mengayomi semua makhluknya. Bisa jadi ya doa orang yang dizalimi itu dikabulkan seketika dan instan ya. Mungkin doa orang yang ditabrak tadi, ibu yang ditabrak mungkin dia sakit atau berdarah, atau mobil yang ditabrak itu rusak atau patah spionnya. Jadi doa itu menjadi sebuah teguran bagi mbak kakinya yang hanya lecet tadi, itu menjadi luka gitu ya. Jadi kalaupun dibawa kemana-mana bisa jadi ini tidak sembuh karena memang tidak luka medis biasa ya. Oleh Pak Ustadz, Mbak Cempluk disarankan untuk bertobat atau beristighfar dan minta maaf kepada si ibu tersebut, karena tidak tahu di mana rumahnya atau siapa ibu itu minimal ya maaf secara dibayangkan, diimajinasikan bahwa si ibu yang nyebrang itu dan si pemilik mobil itu dihadirkan di depan si Mbak Cempluk secara imajinasi, secara imajiner, kemudian minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut. Oleh Pak Ustadz diberi gitu aja, tidak dikasih air atau tidak dikasih baca-bacaan. Tapi wallahu bisawab, percaya atau tidak percaya, setelah didatangi oleh Pak Ustadz, lukanya itu seperti mengecil, mengempes sampai kemudian sembuh seperti sedia kala ya, sembuh seperti sedia kala. Jadi gara-gara ingin lari dari tanggung jawab,
bahwa dia yang menabrak, tapi malah memfitnah orang mengatakan dirinya atau Mbak Cempul ini sebagai korban tabrak lari, oleh Allah diberikan sebuah teguran bahwa kakinya yang lecet biasa menjadi bengkak dan bernanah ya. Mu'alam bisawab, bahwa memang kita harus berkata jujur, katakanlah jujur pada suatu kejujuran walaupun itu pahit ya. Kalau kita di Muslim ada dalam ayat Quran itu, barang siapa berbuat kebaikan sebiji zarah atau sebesar atom, maka akan ada kebaikan yang kembali pada dirinya sebesar zarah gitu. Dan demikian apabila orang berbuat kejahatan sebiji zarah pun, maka akan ada kejahatan yang kembali kepada dirinya. Wa'alam bisawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Sebelum itu saya pendongeng horor undur diri. Mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah religi, kisah-kisah mistis, kisah-kisah aneh dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mitra saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.